Perkenalkan, saya Egy Putri Sianturi, NIM B10111818080. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis bank. Yang pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana atau surplus spending unit, kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit spending unit dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jenis-jenis bank. Dalam prakteknya, perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Yang pertama, jenis bank berdasarkan dilihat dari segi fungsinya. Ada bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Namun, setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Selanjutnya ada jenis bank dilihat dari segi statusnya, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler's check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya dengan bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa yang tadi. Selanjutnya ada jenis bank dari segi cara menentukan harga, yaitu ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip konvensional ini biasa digunakan oleh negara-negara barat, dan sementara prinsip syariah ini biasa digunakan oleh negara-negara yang muslim, mayoritas muslim. Selanjutnya ada fungsi bank. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sebagai pengumpulan dana. Yang kedua, fungsi pemberian kredit. Yang ketiga, fungsi penanaman dana dan investasi. Yang keempat, fungsi pencipta uang. Yang kelima, fungsi pembayaran. Yang keenam, fungsi pemindahan uang. Kesimpulannya adalah perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana.
Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut, perlu diterapkan prinsip hati-hati, terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Saran, perlunya kita memiliki pemahaman akan jenis-jenis bank, begitu juga dengan fungsinya, agar tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan dalam bertransaksi ataupun berurusan dengan pihak bank. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.